Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mario Fausta dari Front End Engineering Ruang Guru dengan nomor FE 2080139. Nah, pada tugas maraton kali ini, saya akan membuat suatu website statik yang berisi suatu angka dengan angka nilai default-nya 0. Kemudian nanti saya akan menambahkan dua button. Button yang pertama, button untuk mengurangi angka tersebut. Jadi misalkan angkanya itu 1, ditekan buttonnya menjadi 0. Kemudian ditekan tanda tambah, angkanya akan berubah naik 1 ya. Jadi seperti ditambah 1, seperti itu. Nah, video ini ditunjukkan sebagai syarat penugasan di front end engineer ruang guru seperti itu ya. Maka dari itu, untuk teman-teman yang menonton video ini, harus mempunyai, maksudnya disarankan mempunyai keahlian di bidang JavaScript. Nanti di sini kita karena akan membahas yang lebih advance gitu ya, yaitu seperti ES6, kemudian arrow function, kemudian ada OOP. Dan mungkin di basic logic seperti itu ya. Dan mungkin dari teman-teman yang belum pernah menggunakan JavaScript, yang seperti hanya berpengalaman di Python seperti itu ya. Saya juga tidak melarang ya, tapi video ini dikhususkan untuk penugasan yang penontonnya mungkin ahli di bidang JavaScript seperti itu. Karena JavaScript itu lebih aneh daripada Python ya, kita semua tahu seperti itu. Dan bagi teman-teman yang ingin mendownload videonya, terdapat di GitHub saya. Sebentar. Ini merupakan GitHub saya, dan nanti saya akan meletakkan filenya di latihan JavaScript, kemudian nanti di React App, kemudian di React 15. Yang terakhir itu 4 jam yang lalu, React 14 gitu ya. Nanti saya akan push React 15 di repository ini. Dan teman-teman jangan lupa nanti melihat historinya seperti ini. Karena setiap step by step update-annya juga saya akan commit di GitHub ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya di sini menggunakan Visual Studio Code, dan di sini saya menggunakan React JavaScript gitu ya. Tadi saya lupa menyampaikan, React JavaScript ini merupakan suatu library dari JavaScript yang butuh pemahaman dasar tentang JavaScript gitu ya. Maka dari itu, di awal video saya menyarankan untuk memahami JavaScript terlebih dahulu. Baik, untuk menjalankan React, membuat filenya itu ada cara yang manual, tapi di video kali ini saya akan menjalankannya dengan cara yang otomatis. Pertama, saya memasuki file. Di sini saya terdapat beberapa file. Nah, di sini saya ingin masuk di file React App. Ya, yang ini. Jadi saya di terminal change directory React App, kemudian di situ kita belum melihat React 15 ya. Nah, saya menginisiasi dengan npx create React App. Nah, nama foldernya React 15. Nah, sebelumnya saya juga sudah mendownload npm, sehingga dapat menggunakan npm dan npx tentu saja ya. Di sini sedang melakukan instalasi di React 15. Kita nanti akan lihat hasil dari instalasinya itu seperti apa. Ya, mungkin di sini sedikit lama ya untuk instalasinya.
Oh ya, teman-teman di sini sebagai informasi, React JavaScript ini berbeda dengan JavaScript biasa seperti itu ya. Belum selesai tampaknya. Baik, di sini React 15 sudah terbentuk. Dari hasil instalasi terdapat beberapa file, public, src, dan lain-lain. Untuk menjalankannya, kita masuk dulu ke foldernya. Kemudian cara menjalankannya itu npm start. Maka nanti otomatis akan diarahkan ke browser default teman-teman masing-masing. Dan ini hasilnya. Dan untuk pertama kali dijalankan, di sini saya akan hapus, kemudian saya akan ganti menggunakan header 1, hello world. Nah, ini udah sering banget kata-kata keramat ya di pemrograman. Oke, sukses. Mohon maaf, ini hasilnya. Ada kata-kata hello world. Dan ini kita bisa ganti dengan dengan apapun ya di JavaScript. Baik, kemudian di sini saya menggunakan JSX. Bagi teman-teman yang sudah mengetahui JavaScript tapi belum tahu apa itu React JS, nah di sini kita dapat menulis, ini mirip seperti HTML tapi bukan HTML, ini merupakan JSX atau JavaScript extension yang dapat ditulis di sini. Dan ini bukan HTML karena salah satunya itu hanya terdapat satu parent, yaitu div ya yang dipakai. Kalau HTML itu parent-nya banyak, itu boleh. Cuma kalau misalkan di JSX cuma diperbolehkan menggunakan satu parent seperti itu. Nah, di sini saya akan upload ke GitHub. Tadi di GitHub saya belum ada React 15, saya akan push ya untuk teman-teman lihat dokumentasinya. Di sini untuk kunci awal saya menggunakan message React 15. Kemudian saya push. Nah, apabila teman-teman udah mau melakukan komen seperti itu, maka jika di-refresh terdapat React 15 yang baru ya. 17 detik yang lalu seperti itu. Dan jangan lupa nanti dilihat historinya jika ingin dilihat step by step-nya. Oke, baik. Pertama, ini cuma ada hello world aja ya. Nah, sesuai tujuan saya, pertama-tama saya membuat folder namanya itu komponen. Nah, di dalam komponen ini saya akan membuat suatu file dengan nama angka, misalkan tombol deh, tombol, karena kita akan menambahkan komponen-komponen tombol gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya akan menggunakan teknik OOP. Sebelumnya saya sudah menggunakan mendownload extension ES7 ya, Arrow 67 agar nggak pegal gitu. Nah, di sini saya cuma menulis RCC atau React class komponen. Jadi di sini saya menggunakan OOP seperti itu ya. Dan kalau nggak kayak gini juga boleh. Tadi export default-nya. Yang penting kita harus export supaya nanti di file lain bisa diimport seperti itu. Export default tombol. Ya. Nama OOP-nya itu, kelas OOP-nya itu tombol seperti itu ya, teman-teman. Dan di sini saya rapihin misalkan saya menggunakan header 2, misalkan angka 1 seperti itu ya. Nah, di sini saya akan import di app.js karena yang bisa diedit-edit dan di-attach di website itu cuma file app.js. Jadi saya import.
Nama variabelnya itu tombol, T-nya huruf besar. Nah, di sini keanehan JavaScript dibanding dengan pemrograman lain seperti Python gitu ya, itu variabelnya nggak bisa ditulis sembarangan. Di sini harus menggunakan huruf besar. Nah, di sini juga saya akan mengimpor back1, kemudian komponen, kemudian tadi tombol. Di sini saya impor tombol seperti itu ya. Nah, ini tadi angka 1 ya, di tombol kita periksa. Nah, ya ini. Seperti itu ya. Dan mungkin saya akan menambahkan button. Button di JSX itu sama kayak di HTML gitu ya. Yang pertama, button untuk tanda kurang, kemudian button untuk tanda tambah. Seperti itu. Kalau kita save, apakah berhasil? Nah, berhasil ya. Cuma belum berfungsi tombolnya karena belum dikasih logic. Nah, cara saya di sini akan memberi logic. Ingat ini kelas OOP gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan constructor props. Nah, perlu teman-teman ketahui di React.js komponen ini merupakan child, bukan parent ya. Parent-nya itu ada di library React-nya. Jadi kita tidak boleh menggunakan this, tapi sebagai gantinya kita menggunakan super. Nah, kemudian untuk parameter selanjutnya, saya menggunakan objek gitu ya, karena lebih mudah. Dan menggunakan state, tidak boleh menggunakan variabel lain gitu ya. Karena untuk mengubah di JSX, ini nanti menggunakan set state seperti itu ya. Selain state, kegunaannya untuk mengubah itu nggak ada seperti itu ya. Selain variable state gitu. Di sini angka awalnya itu 0 gitu ya. Jadi di sini saya ingin menampilkan angka nolnya yang bisa diubah-ubah variabel ya. Dalam bentuk variabel. Pertama di state, kemudian kita lihat di dalam objek itu ada number gitu ya. Jadi number. Di pemrograman seperti Python tuh juga sintaksnya seperti ini kalau mau memanggil suatu value and key di dalam objek seperti itu. Kita cek 0 gitu ya. Nah, tapi saya ingin update dulu di GitHub. Pertama git add, kemudian git commit dengan pesan React 15 without logic. Kemudian saya push. Dan nanti terdapat historinya. Baris mana yang ditambahin, baris mana yang dihapus, seperti itu. Nah, pertama saya ingin menggunakan arrow function ya. Jadi nggak menggunakan function tradisional, tapi menggunakan arrow function. Nah, di sini saya akan, karena ini sekali lagi harus menggunakan state, karena state itu dapat diubah dengan cara di set state, gitu ya. Kemudian tanda kurung, kemudian kurung perawal, karena saya menggunakan objek. Number kita ubah menjadi di state number, itu kita tambah 1. Nah, gimana kalau yang kurang? Yang kurang juga sama aja. Kita copy, ini di enter 1, kemudian di sini kita namain variabelnya itu kurang, dan di sini logiknya itu dikurang. Oke, sekali lagi di sini karena kita menggunakan OOP, maka kita harus menggunakan this ya, di setiap komponen fungsinya. Kemudian di sini juga di logiknya kita pakai onClick. Nah, di sini saya menggunakan this, karena ingat kita di sini cakupannya itu OOP. Ini yang kurang. Ini sedangkan ini onClick this.
Nah, seperti itu. Kita lihat apakah berhasil apa tidak. Berhasil ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini yang terakhir saya akan membuat step yang udah selesai. Mungkin message-nya itu React 15 complete. Dan kita push. Nah, karena ini maraton, untuk teman saya, tugasnya adalah membuat suatu website statik seperti tadi, boleh menggunakan React, menggunakan Angular, atau JavaScript biasa dengan DOM, yaitu membuat suatu website yang dapat mengenerate random number seperti itu. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kalau kita tekan tombol generate, itu akan mengenerate random number dari 0 sampai 100. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.